Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas oli apa sih, oli yang tahan panas. Sebelumnya itu penulis ngasih rekomendasi oli PAO ya, atau bahan hidrocrack. Yang jadi masalah itu adalah karena kita sulit untuk membedakan ya, apakah dari pabrikan itu beneran memberi bahan hidrocrack untuk oli yang ya bagus gitu. Karena ternyata ya contohnya oli shell lah ya. Oli shell itu kan bahannya ada yang hidrocrack, yang mahal-mahal itu, yang shell Pure Plus ya. Itu adalah bahan hidrocrack. Tapi kok ya ketika penulis beli, penulis coba uji panas, uji panggang oli, hasilnya kok nggak beda ya dengan yang murah-murah. Padahal olinya sudah diuji, scan barcode, bener asli, warnanya juga biru. Tapi kok ya kemampuannya kalah jauh dari oli mineral. Kemampuannya cuma setara dengan oli dari Shell sendiri, Shell Rimula R4 Plus, juga Shell HX3 ya. Ya termasuk nggak murah juga harganya. Oli HX3 kan 60 berapa gitu. Sementara yang R4 Plus juga ya sekitar segitu ya. Masih lebih murah oli Pertamina, oli diesel Pertamina. Tapi itu secara cairannya sih nggak beda, nggak bisa dibilang tahan panas. Karena tahan panas itu ada satu, tahan penguapan, yang nomor dua, tahan oksidasi. Olinya tidak berubah warna, tapi ya nyatanya berubah warna. Nggak berarti minim ya oli-oli dengan bahan hidrocrack ya. Ada ya oli hidrocrack yang bahannya lumayan bagus, seperti misalnya Yacho, itu rasanya kalau nggak salah pakai hidrocrack. Terus oli rock oil itu ya, itu juga hidrocrack. Oli Proam itu ya rasanya juga hidrocrack. Oli non-circle ya, walau memang harganya luar biasa, tapi itu ya oli hidrocrack. Yang penulis coba ya sayangnya belum sempat nyoba itu adalah oli Raveno, itu SVO ya. Pingin nyoba Raveno SVO, tapi ya sayangnya ya mayoritas oli hidrocrack atau full sintetik ya, itu nggak tahan panas. Dan akhir-akhir ini kan penulis ada beberapa oli PAO ya, oli Belwan apa jenenge, B-Matic Pro PAO, ada oli Kicks PAO, oli apa maneh sing jelas-jelas nulis PAO. Penulis juga nyoba FK PAO ester, tapi yo kok kebanyakan mengecewakan gitu loh. Oli PAO yang harusnya tahan panas tapi ternyata kok cepet hitam. Apa penyebabnya? Karena kan harusnya PAO itu merupakan bahan oli yang paling bagus. Paling bagus itu dalam artian tahan oksidasi, tahan penguapan. Tahan oksidasi ya mestinya berarti olinya tidak akan mudah berubah sifat. Tapi yang terjadi ternyata olinya berubah sifat, mudah berubah sifat. Padahal janjinya olinya stabil, olinya tahan panas, tapi ya nggak tahan panas. Yang bikin melek itu adalah karena adanya oli
Mesran 40. Walau di tahun 2024 ini kualitasnya jelas turun ya, nggak sebaik tahun 2023, terutama yang untuk Mesran SAE 40. Tapi tetap ya masih menang. Jadi oli Mesran SAE 40 yang kualitasnya sudah turun masih bisa menang lawan oli PAO. Nah ini wes jadi pusing ya. Yang oli hidrotreatnya jelas nggak bagus, yang bahan daur ulang itu rasanya juga nggak tahan penguapannya. Dari penguapannya itu buruk, terlalu mudah menguap. Terus yang kelas hidrocracknya cepat jadi hitam. Oli kalau sudah berubah warna kan sudah berubah sifat ya. Kalau sudah hitam udah nggak licin. Makanya orang ketika drain oli itu jadi kayak air, karena ya memang olinya sudah rusak, sudah terlalu encer. Dulu penulis itu rekomendasi ya, kalau tanpa campuran minyak goreng, cari oli-oli PAO gitu ya. Ya maaf, penulis itu ternyata salah ya. Penulis terlalu optimis ya terhadap PAO. Ya penulis juga nggak tahu ya bahwa PAO itu ternyata ada 2 tipe juga saat itu ya. Jadi PAO itu ada CPAO, satunya lagi MPAO. Yang MPAO itu versi murah. Ada sifatnya yang kalah bagus dari CPAO. Kalau nggak salah ya, kalau kebalik maaf. Jadi ada yang namanya tradisional PAO, ada yang PAO masa kini gitulah. Sama-sama PAO, tapi kemampuannya beda. PAO yang baru ada kelemahannya, sifatnya lebih mirip hidrocrack. Hidrocrack itu seringnya mengacu ke oli yang dibuat dari gas alam. Keunggulannya adalah murni. Katanya sih lebih tahan panas. Tahan panas dalam sisi apa ya? Tapi ya kita lihat realitas saja. Penulis sudah beli beberapa oli PAO, ternyata kualitasnya nggak bagus. Jadi ketika zaman penulis ngomong kalau cari oli tahan panas itu pakai PAO, rasanya oli-oli PAO saat itu masih oke ya. Jadi belum zaman Krismon kan, belum zaman Covid kan. Sekarang zaman Covid kayaknya banyak oli yang sudah berubah. Jadi yang pelanggan oli gemar dengan satu merek tertentu biasanya akan merasakan, loh yang sekarang kok beda, gitu ya. Yang bikin repot itu adalah karena sekarang itu kita nggak bisa mengacu pada tulisan pada bungkusnya. Memang ada ya yang sampai sekarang itu masih mengandalkan tulisan, oh full sintetik pasti bagus, tapi ya dari uji panggang oli aja udah kelihatan ya. Jadi penulis itu seringnya akan nyoba oli-oli lama yang sintetik gitu ya. Tapi dibandingkan sama Mesran nggak kalah. Tapi ya ketika penulis coba oli-oli yang ya katanya ono PAO-nya terakhir ya ternyata nggak bagus. Oh ya, termasuk juga Ravenol TSI ya. Memang ya olinya itu shear stability-nya termasuk cukup oke. Tapi secara ketahanan kekentalannya nggak oke. Mungkin shear stability baik, tapi ketika di hari berikutnya olinya tetap lebih encer. Nah itu juga masalah. Jadi problem utamanya itu ya satu PAO-nya. Dan sepertinya ini juga karena bahan campuran yang dipakai.
Mungkin olinya pakai PAO, tapi bahan selain PAO nya itu juga nggak bagus. Mungkin ada bahan grup 3 gitu ya. Mungkin bahannya disebut hydrotreat, hydrocrack gitu. Tapi ya rasanya walau sama-sama hydrotreat, kan ada yang bagus, ada yang jelek. Sama-sama hydrocrack juga ada yang bagus, ada yang jelek. Dan seringnya untuk pasar Indonesia dapat yang jelek. Biasanya penulis itu kasih warning ya kalau soal harga ya. Percuma beli oli harga mahal tapi hydrotreat itu ya. Nah sekarang juga harus nambah warning ya. Percuma mahal-mahal PAO tapi yo ono hydrotreat, ono hydrocrack. Repot ya. Kalau dulu beli oli kata-kata sintetik itu sudah menjamin olinya pasti lebih tahan, lebih kuat di pemakaian ekstrim. Sekarang walau ada kata-kata sintetik, secara kemampuan ya nggak dijamin lebih baik daripada mineral. Ada kata-kata PAO tapi secara daya tahan nggak dijamin bakal lebih baik dari oli mineral. Repotnya seperti itu ya. Ya apa ya, kalau sudah begitu mau apa lagi? Jadinya kita nggak bisa lagi lah mengandalkan dari oli saja. Jadinya ya wes mending pakai minyak goreng saja. Karena minyak goreng jelas kalau diuji pemanasan nggak cepat menguap, nggak cepat jadi hitam. Dan orang-orang yang menggunakan campuran minyak goreng pun sudah banyak ya yang mengakui keawetan, ketahanan minyak goreng. Terutama untuk minyak goreng yang memang daya tahannya bagus, minim filma. Tapi ya yang lebih baik lagi ada KCU. Kalau KCU susah ya minyak jagung merek lain atau minyak canola dicampur dengan minyak sawit. Tentu dicampur dengan minyak sawit ya untuk hasil lebih maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.